Oke, sekarang kita akan membahas penentuan delta H dengan kalorimetri. Kalorimetri merupakan penentuan energi kalor reaksi dengan menggunakan alat kalorimeter. Nah, rumusnya yang digunakan Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q larutan sendiri rumusnya adalah macet. M kali C kali delta T, di mana M merupakan massa zat, kemudian C merupakan kalor jenis zat, kemudian delta T merupakan perubahan suhu. Kalau suhunya naik, berarti delta T-nya positif. Sedangkan kalau suhunya turun, berarti delta T-nya, perubahan suhunya, negatif. Kemudian Q kalorimeter sendiri nilainya adalah C besar dikalikan delta T, di mana C besar itu merupakan kapasitas kalor dari kalorimeter dan delta T adalah perubahan suhu. Jika nilai kapasitas kalorimeter sangat kecil, kalor dari kalorimeter dapat diabaikan sehingga perubahan kalor dapat dianggap hanya berakibat pada kenaikan suhu larutan dalam kalorimeter, atau dengan kata lain Q reaksi sama dengan Q larutan saja. Nah, delta H sendiri nanti rumusnya adalah min Q reaksi yang sudah kita cari tadi dibagi dengan jumlah mol. Oke, dari soal diketahui bahwa volume HCl itu 50 mili, kemudian volume KOH juga 50 mili. Berarti volume totalnya adalah 100 mili. Nah, karena massa jenisnya sama dengan 1, maka 100 mili ini sama saja dengan massa 100 gram. Kemudian di soal juga diketahui bahwa perubahan suhunya adalah dari 25 menjadi 30. Berarti delta T-nya adalah 5 derajat Celcius. Kemudian di soal diketahui kalor jenis larutan, berarti C kecil ya. C kecilnya adalah 4,2. Dan di soal dikatakan bahwa kapasitas kalor bejana atau kapasitas kalor kalorimeter dapat diabaikan, sehingga di sini nilai dari Q reaksi nanti hanya bergantung pada Q larutan saja, sedangkan Q kalorimeternya 0 ya. Oke, ini rumusnya adalah macet dengan M-nya adalah 100 gram, kemudian C-nya 4,2, delta T-nya 5. Oke, ini hasilnya adalah 2100 Joule. Nah, kemudian di soal kalian diminta menentukan delta H. Delta H sendiri rumusnya adalah min Q reaksi per jumlah mol. Nah, berarti kita mencari mol dulu ya. Mol di sini dicari dari persamaan reaksi. Karena ini merupakan reaksi netralisasi, maka mol yang dimaksud di sini adalah mol dari H2O. Sehingga kita perlu mencari mol H2O dengan menghitung mol mula-mula, mol yang bereaksi, dan mol tersisa. Oke. Nah, untuk menghitung mol apabila sudah diketahui volume dan molaritasnya, berarti tinggal dikalikan ya. Akan tetapi di sini volumenya harus dijadikan liter. 50 mili itu sama saja 0,05 liter. Nah, tinggal kita kalikan V dikalikan M. 0,05 dikalikan 0,4. Hasilnya adalah 0,02 mol. Kemudian 0,05 dikalikan 0,2. Hasilnya adalah 0,01 mol. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita harus menentukan yang mana yang menjadi reaksi pembatas. Ingat, reaksi pembatas adalah mol dibagi koefisien. Siapa yang lebih kecil, berarti dialah reaksi pembatas. Untuk KOH, 0,02 dibagi 1, hasilnya 0,02. Untuk HCl, 0,01 dibagi 1, hasilnya adalah 0,01. Maka yang menjadi reaksi pembatas adalah HCl, karena hasil baginya lebih kecil. Oke, berarti HCl yang menjadi patokan ya, ke semua HCl akan habis semua. Oke, kita lanjut mengisi yang lain. Yang menjadi patokan adalah HCl, koefisien 1, molnya 0,01. Berarti di sini KOH, koefisien 1, di sini molnya yang bereaksi adalah 0,01. Kemudian KCl, koefisiennya 1, maka di sini juga 0,01 mol. H2O koefisiennya 1, maka di sini juga 0,01 mol. Oke, berarti KOH-nya
masih tersisa 0,01 mol, kemudian KCl-nya menjadi 0,01 mol, dan H2O yang kita cari juga 0,01 mol. Nah, ini berarti tinggal dimasukkan ke rumus yang ini ya. Delta H sama dengan min Q reaksi, berarti min 2100 Joule bagi mol H2O, bagi 0,01. Ini hasilnya adalah 210.000 Joule. Ini ada molnya per mol. Atau minus, atau kalau dijadikan kilojoule, hasilnya adalah min 210 kilojoule per mol. Oleh karena itu, reaksi ini merupakan reaksi eksoterm yang melepas sebanyak 210 kilojoule energi. Oke, dari soal diketahui bahwa volume HCl itu 50 mili, kemudian volume KOH juga 50 mili. Berarti volume totalnya adalah 100 mili. Nah, karena massa jenisnya sama dengan 1, maka 100 mili ini sama saja dengan massa 100 gram. Kemudian di soal juga diketahui bahwa perubahan suhunya adalah dari 25 menjadi 30. Berarti delta T-nya adalah 5 derajat Celcius. Kemudian di soal diketahui kalor jenis larutan, berarti C kecil ya. C kecilnya adalah 4,2. Dan di soal dikatakan bahwa kapasitas kalor bejana atau kapasitas kalor kalorimeter dapat diabaikan, sehingga di sini nilai dari Q reaksi nanti hanya bergantung pada Q larutan saja, sedangkan Q kalorimeternya 0 ya. Oke, ini rumusnya adalah macet. Dengan M-nya adalah 100 gram, kemudian C-nya 4,2, delta T-nya 5. Oke, ini hasilnya adalah 2100 Joule. Nah, kemudian di soal kalian diminta menentukan delta H. Delta H sendiri rumusnya adalah min Q reaksi per jumlah mol. Nah, berarti kita mencari mol dulu ya. Mol di sini dicari dari persamaan reaksi. Karena ini merupakan reaksi netralisasi, maka mol yang dimaksud di sini adalah mol dari H2O. Sehingga kita perlu mencari mol H2O dengan menghitung mol mula-mula, mol yang bereaksi, dan mol tersisa. Oke. Nah, untuk menghitung mol apabila sudah diketahui volume dan molaritasnya, berarti tinggal dikalikan ya. Akan tetapi di sini volumenya harus dijadikan liter. 50 mili itu sama saja 0,05 liter. Nah, tinggal kita kalikan V dikalikan M. 0,05 dikalikan 0,4. Hasilnya adalah 0,02 mol. Kemudian 0,05 dikalikan 0,2. Hasilnya adalah 0,01 mol. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita harus menentukan yang mana yang menjadi reaksi pembatas. Ingat, reaksi pembatas adalah mol dibagi koefisien. Siapa yang lebih kecil, berarti dialah reaksi pembatas. Untuk KOH, 0,02 dibagi 1, hasilnya 0,02. Untuk HCl, 0,01 dibagi 1, hasilnya adalah 0,01. Maka, yang menjadi reaksi pembatas adalah HCl, karena hasil baginya lebih kecil. Oke, berarti HCl yang menjadi patokan ya. Ke semua HCl akan habis semua. Oke, kita lanjut mengisi yang lain. Yang menjadi patokan adalah HCl. Koefisien 1, molnya 0,01. Berarti di sini KOH, koefisien 1, di sini molnya yang bereaksi adalah 0,01. Kemudian KCl, koefisiennya 1, maka di sini juga 0,01 mol. H2O koefisiennya 1, maka di sini juga 0,01 mol. Oke, berarti KOH-nya masih tersisa 0,01 mol, kemudian KCl-nya menjadi 0,01 mol, dan H2O yang kita cari juga 0,01 mol. Nah, ini berarti tinggal dimasukkan ke rumus yang ini ya. Delta H sama dengan min Q reaksi, berarti min 2100 Joule bagi mol H2O, bagi 0,01. Ini hasilnya adalah 210.000 Joule
ini ada molnya per mol, atau minus, atau kalau dijadikan kilojoule hasilnya adalah min 210 kilojoule per mol. Oleh karena itu, reaksi ini merupakan reaksi eksoterm yang melepas sebanyak 210 kilojoule energi. Di soal diketahui bahwa volume HCl 50 mili dan volume NaOH 50 mili. Maka volume totalnya adalah 100 mili. Karena massa jenisnya sama dengan 1, maka 100 mili ini sama saja dengan massa 100 gram. Oke, kemudian diketahui di soal perubahan suhunya adalah dari 29 menjadi 35,5. Maka 35,5 kurangi 29 hasilnya adalah 6,5. Kemudian di soal diketahui kalor jenis air itu C kecil, nilainya adalah 4,2. Nah, kemudian di soal tidak diketahui kapasitas kalorimeter atau C besarnya. Maka dengan demikian kita anggap bahwa Q kalorimeter dapat diabaikan atau Q reaksi hanya bergantung pada Q larutan saja. Oke, Q larutan sendiri rumusnya adalah macet. M kali C kali delta T. Oke, masanya di sini adalah 100. Kemudian C-nya 4,2 dan delta T-nya 6,5. Oleh karena itu ini hasilnya adalah 2730 Joule. Oke, delta H sendiri rumusnya adalah min Q reaksi per mol. Nah, molnya kita cari dari persamaan reaksi. Karena ini merupakan reaksi netralisasi, maka mol yang dimaksud di sini adalah mol dari H2O. Oleh karena itu, kita cari mol dengan cara menghitung mol mula-mula, mol yang bereaksi, dan mol sisa. Oke, cara mencari mol kalau sudah diketahui volume dan molaritasnya adalah V kalikan M. Akan tapi V-nya harus dalam liter ya. 50 mili itu sama saja 0,5 liter. Oke, tinggal kita kalikan V kalikan M. 0,05 dikalikan 1. Berarti 0,05 mol. Kemudian yang NaOH 0,05 dikalikan 1. Hasilnya juga 0,05 mol. Nah, kalau sudah, kita tentukan yang mana yang menjadi reaksi pembatas. Ingat, yang namanya reaksi pembatas adalah mol dibagi koefisien. Siapa yang lebih kecil, berarti dialah reaksi pembatas. Untuk yang HCl, 0,05 dibagi koefisiennya 1, berarti 0,05. Kemudian NaOH 0,05 dibagi 1 juga hasilnya 0,05. Kalau hasilnya sama, artinya reaksi ini habis bersama-sama ya untuk HCl dan NaOH-nya. 0,05 ini habis, 0,05 NaOH-nya juga habis. Oke, berarti di sini koefisien 1 0,05. Untuk NaCl yang koefisiennya 1 berarti juga di sini 0,05. H2O koefisiennya 1 berarti di sini juga 0,05. Oke. Berarti mol dari H2O-nya adalah 0,05. Ini yang kita cari. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti min Q reaksi min 2730 Joule dibagi 0,05 mol. Ini hasilnya adalah min 54.600 Joule per mol. Atau kalau dijadikan kilojoule, min 54,6 kilojoule per mol. Oleh karena itu, reaksi ini merupakan reaksi eksoterm yang melepas sebanyak 54,6 kilojoule energi. Di soal diketahui sebanyak 6 gram NaOH dilarutkan dalam 100 gram air. Artinya massa totalnya adalah 106 gram. Nah, kemudian di soal diketahui perubahan suhunya, delta T-nya adalah dari 24 menjadi 35. Artinya delta T-nya 11 ya. Nah, kemudian di soal diketahui kalor jenis larutan C kecil 4,2 Joule per gram Kelvin. Kemudian
Di soal juga diketahui kapasitas kalorimeter atau C besarnya adalah 11,7. Oleh karena itu kita harus mencari Q kalorimeter dan Q larutan ya. Yang pertama kita cari Q larutan terlebih dahulu. Q larutan rumusnya adalah macet. Masanya 106, dikalikan C kecilnya adalah 4,2, kemudian dikalikan delta T-nya 11, ini hasilnya adalah 4.897,2 Joule. Kemudian kita cari Q kalorimeter. Oke, Q kalorimeter rumusnya adalah C besar, dikalikan delta T. C besarnya nilainya adalah 11,7, dikalikan delta T-nya 11. Berarti ini hasilnya adalah 128,7 Joule. Oke, sehingga Q reaksinya atau Q totalnya tinggal kita jumlahkan. Q larutan tambah Q kalorimeter. 4897,2 tambah 128,7 Joule. Hasilnya adalah 5.025,9 Joule. Nah, delta H sendiri rumusnya adalah min Q reaksi per mol. Mol yang dimaksud di sini adalah mol NaOH ya. Berarti kita cari dulu mol NaOH. Mol NaOH berarti massa dibagi mR. Massa dari NaOH 6 gram, kemudian mR-nya 40. Berarti ini sama saja 0,15 mol. Oke, kalau sudah berarti kita bisa menghitung nilai dari delta H. Delta H min Q reaksi per mol. Berarti min 5.025,9 Joule per mol. 0,15 mol. Oke, ini hasilnya adalah min 33.506 Joule per mol, atau kalau dijadikan kilojoule adalah min 33,506 kilojoule per mol. Artinya reaksi pelarutan NaOH ini adalah reaksi eksoterm yang melepas sebanyak 33,506 kilojoule energi.